Atau yang keenam, ini diolah, ya, treatment of waste, ya, to reduce potentially degrading impact. Nah, jadi dia diolah kembali limbahnya untuk mengurangi dampak yang berpotensi merusak, nah, ya. Nah, ini bisa nggak dilakukan? Atau yang terakhir itu dengan disposal atau dibuang, ya. Limbahnya dibuang, tapi dengan cara yang ramah lingkungan, ya, dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, di sini eh, prioritasnya diurutkan. Yang pertama kita lihat dulu. First, avoidance of the production of waste. Bisa nggak pertama kita hindari dulu timbulnya waste tadi atau limbah, oke? Atau yang kedua ini kalau nggak bisa dihindari, ya, maka bisa nggak dikurangi, ya? Jadi ini yang kedua, kalau tidak bisa, nih, the extent the avoidance is not reasonable, practicable, berarti minimization, ya, of the production of waste. Jadi waste-nya diminimasi. Nah, kalau nggak bisa juga, ya, dikurangi, ya, atau diminimasi tadi, maka bisa nggak di reuse, ya, digunakan penggunaan kembali, gitu. Nah, ini jadi ada urutannya. Sebaiknya tidak menghasilkan limbah, yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada limbah, bisa nggak limbahnya diminimasi? Artinya prosesnya harus dibuat seefisien mungkin, sehingga limbahnya bisa diminimalisir, gitu ya. Atau yang ketiga, kalau nggak bisa, bisa nggak kalau nggak bisa dikurangi, bisa nggak di reuse atau digunakan kembali, ya. Nah, ini hierarki dari manajemen atau pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah. Nah, kalau dari waste-nya sendiri, ya, atau dari limbahnya sendiri, ya, ini hierarkinya. Pertama adalah prevention, ya. Jadi eh, pencegahan dulu, ya. Nah, kalau nggak bisa dicegah, berarti bisa nggak di reuse, gitu. Nah, ini tahapannya nih. Bisa nggak dicegah nggak ada limbah? Kalau nggak bisa, berarti bisa nggak limbah ini di reuse, ya. Kalau nggak bisa di reuse, bisa nggak di reduce? Nah, artinya di reduce, dihilangkan limbahnya, gimana caranya? Berarti prosesnya harus optimal, sehingga tidak menghasilkan limbah, gitu. Jadi kita optimalkan prosesnya. Yang keempat, kalau nggak, dia baru bisa di recycle, ya, di proses material for use. Jadi dibuat dalam bentuk lain yang mungkin bisa digunakan sebagai eh, bahan lain atau produk lain, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kalau memang nggak bisa, ya dibuang, disposal. Nah, last resort atau pilihan terakhir lah, ya, dibuang secara landfill. Oke, nah ini penjelasannya. Jadi, eh, jika pencegahan timbulnya limbah ini tidak memungkinkan, ya, maka pertimbangkan untuk menggunakan kembali, reusing, atau di recycle, atau daur ulang, ya, atau recovering other value, ya, memulihkan nilai-nilai yang lain dari limbah tersebut, gitu. Dilihat ada nilai apa nih, potensi apa nih yang bisa dimanfaatkan sehingga si limbah ini bisa bernilai. Oke. Nah, karena di sini not always can be prevented, reuse, recycle, or use, gitu ya. Jadi nggak semua limbah ini bisa dicegah, ya. Kita bisa gunakan kembali, kita bisa daur ulang, atau kita manfaatkan, gitu ya. Oke, lalu yang ketiga nih di sini, kalaupun harus dibuang, ya, ke pembuangan akhir, ya, atau landfill di sini, ini contohnya landfill ya, bagus ya, bukan nggak open dumping, gitu ya. Nah, ini harus eh, landfill ini atau dibuang ini harus jadi pilihan terakhir, ya. Kalau semua tahap dari hierarki tadi memang tidak bisa dicapai atau tidak bisa dilakukan. Nah, di sini em, pembuangan pembuangan ini biasanya eh, pilihan, gitu ya, represent the highest cost option, jadi pilihan dengan biaya tertinggi, gitu ya, kalau kita mau ngebuang, ya. Selain biaya tertinggi, impact terhadap lingkungannya juga
adalah eh, tertinggi juga gitu. Nah, ini harus kita sadari itu ya. Kalau kita buang, ini sebenarnya cost untuk membuangnya ini sebenarnya adalah sangat besar gitu. Ya. Nah, makanya sebisa mungkin disposal ini atau pembuangan ini dihindari gitu. Oke. Nah, di sini ada 9 tahap itu ya. Bagaimana meminimasi atau minimization waste gitu. Ya, pertama adalah komitmen and engagement. Ya, adanya komitmen, adanya keterikatan dari pimpinan perusahaan, dari manajemen lah ya, untuk mau dan bisa meminimalisasi limbah yang muncul. Ya. Yang kedua adalah quantifying waste and cost. Jadi menghitung, gitu ya, eh, menghitung eh, biaya dan waste yang mungkin bisa ter, tercipta gitu. Ya. Nah, ini kan sebenarnya masuk ke dalam perencanaan. Bagaimana kita manajemen ini berkomitmen ya untuk meminimasi eh, limbah ya. Menghitung kita lihat berapa biaya yang harus dikeluarkan tadi. Ada hidden cost, ada apa cost yang memang terlihat gitu ya. Lalu ada proses mapping, kita mapping bagaimana proses yang sudah dilakukan di perusahaan. Bagian mana saja yang memang menghasilkan limbah-limbah, gitu ya. Lalu root cause analysis, analisis di mana akar masalahnya. Kenapa bisa masih menimbulkan limbah, gitu. Lalu monitoring and targeting, ya. Lalu lakukan monitoring, lakukan pengamatan, gitu ya. Lalu kasih target berapa besar memang kalau memang tadi di hierarkinya, kalau memang harus dihasilkan limbah, berapa banyak limbah yang boleh untuk dihasilkan, gitu. Nah, di sini saja sudah istilahnya planning gitu, udah perencanaan, ya. Monitoring, targeting, bagaimana organizingnya gitu ya, atau bagaimana cara melakukannya adalah dengan action plan. Ya, apa yang harus dilakukan? Gimana nih caranya untuk mengurangi limbahnya? Apakah dengan teknologi gitu ya, menambahkan teknologi ataukah menambah dengan misalkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelolanya. Nah, buat action plan. Lalu review performance-nya, dievaluasi. Gimana performance dari yang sebelumnya, yang sudah kita rencanakan dari komitmen, quantifying waste, proses mappingnya, root cause analisisnya. Nah, kita evaluasi, sudah sesuai belum dengan rencana. Ya. Lalu komunikasikan, gitu ya. Di mana kurangnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki untuk mengurangi waste ini. Nah, jadi dikomunikasikan dan mungkin edukasi ya atau training, biasanya ada pilar training setelah komunikasi. Nah, yang kesembilan baru continual improvement, lakukan perbaikan atau improvement atau peningkatan secara continue ya. Istilahnya ada perbaikan sedikit demi sedikit, tapi akan membuat perbaikan ini menjadi atau hasil waste ini bisa kita kita minimasi gitu. Nah, ini adalah 9 tahap ya bagaimana meminimasi waste atau limbah tadi. Oke. Nah, lalu di sini practical tips ya, tips eh, praktikal ya untuk bagaimana mereduksi waste ini. Ya. Pertama adalah optimalkan desain produk ya dan pemilihan bahan baku. Ya. Jadi dicari bahan baku yang memang ramah lingkungan sehingga waste-nya juga bisa dikendalikan gitu ya, bisa didaur ulang atau bisa di reuse. Nah, dilihat. Nah, di sini desainnya, produk desainnya juga kita optimalisasikan ya atau kita optimalkan sehingga tidak menghasilkan produk yang menghasilkan limbah lagi ya. Contohnya misalkan produk kita menggunakan eh,
kemasan plastik. Nah, cari bahan kemasannya ada gak nih yang dia sifatnya degradable, bisa nggak dirubah kalau nggak dengan plastik, dengan bahan-bahan yang ramah ramah lingkungan, ya. Atau raw materialnya, bahan bakunya dari produk tersebut kita cari bahan baku tadi yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia misalkan, atau menggunakan bahan kimia tapi yang eh, tidak sulit untuk diurai, gitu ya. Nah, jadi dioptimalkan produk desainnya dan dicari bahan bakunya. Lalu implementasi dari Lean Manufacturing. Ya, kemarin saya sempat minggu lalu ya, sempat dimention juga tentang Lean Manufacturing. Ya, bagaimana prosesnya atau praktek manufakturnya dibuat ramping. Jadi kegiatan-kegiatan yang non-added value, yang nggak punya nilai, ini bisa nggak dihilangkan. Ya, atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya menghasilkan limbah yang banyak, nah ini bisa nggak dihilangkan, gitu. Nah, kita implementasikan lean manufacturing-nya. Lalu tingkatkan pemilahan dan daur ulang limbah, ya, improve waste segregation, gitu ya, pemilahan sampahnya atau limbahnya, misalkan limbah organik, anorganik, ya, lalu B3. Gitu. Nah, ini kita segregasi, kita pisahkan. Nah, bisa nggak di recycle? Ya. Lalu train employees, ya, latih karyawannya and engage stakeholder-nya. Ya, lalu libatkan para pemangku kepentingannya. Nah, makanya tadi dalam 9 step to waste minimization juga pertama adalah commitment and engagement. Jadi semua yang terlibat di dalam perusahaan ini kita eh, libatkan, gitu ya, dalam bagaimana caranya untuk mereduksi limbah ini, gitu. Oke, sampai sini dulu untuk reduction. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Bapak Ada? saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Adriana, silakan. Kan tadi tuh ada tahap-tahap dalam pembuangan limbah ya, tapi yang pertama itu dari preventif Hmm, sampai pembuangan disposal. landfill, ya sampai disposal. Nah, tapi perusahaan sekarang itu memang mungkin ada yang agak enggan untuk menginvestasikan pengolahan limbahnya ya, Pak, Hmm, karena besarnya biaya yang dikeluarkan. hmm, Dan walaupun dengan adanya tadi yang 9 step to waste minimization, mungkin hmm, pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang tidak peduli, Pak. Jadi mereka langsung ke tahap disposal atau pembuangan landfill. hmm, Nah, mungkin saya ingin bertanya aja, Pak, hmm. pendapat Bapak tanggapannya mengenai hal tersebut bagaimana ya? Oke, Terima kasih. oke. Terima kasih, Adriana. Ya, jadi kan kalau dalam hierarki, sebaiknya atau sebagusnya, pertama adalah prevention memang. Kita hindari tidak menghasilkan, perusahaan tidak menghasilkan limbah, gitu. Tapi kalau memang menghasilkan, bisa nggak limbah ini di reuse, gitu. Dan tahap akhir adalah disposal, memang harus dibuang. Nah, kenapa sekarang banyak kok perusahaan, Pak, yang istilahnya nggak mau pusing, gitu ya? Karena dalam mengolah limbahnya, nah mungkin membutuhkan biaya yang besar, gitu. Ya, memang harus diakui memang iya banyak, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya banyak juga sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan, memang dia disposal, tapi prakteknya dia ternyata disposalnya ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya. Contoh ya, yang saya tahu ya, PT Perfetti Funmel Indonesia yang di Cibinong, ya, dia menghasilkan produknya kan Mentos, gitu ya, atau permen. Nah, permen ini punya nilai kalor yang tinggi kalau kita mau eh, reduce, gitu ya, atau mau kita disposal. Nah, dia kerjasamakan dengan pihak ketiganya, itu kemarin ada salah satunya adalah perusahaan semen. Nah, perusahaan semen butuh nih limbah padat, ya, dari perusahaan permen ini untuk
bahan bakar eh, bahan bakar pembuatan semennya gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari kedua pihak ini sama-sama menguntungkan. Pertama, memang Preventive Mill menghasilkan disposal gitu ya. Tapi disposalnya ini dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Nah, sebenarnya ini yang bagus gitu ya. Nah, tapi banyak juga Pak yang ternyata dibuang gitu ya. Dibuang lalu tidak dimanfaatkan lah, tidak mengikuti hierarki inilah gitu ya. Nah, dampaknya apa? Sebenarnya kalau kita lihat dampaknya, kalau dia memang langsung buang, pasti kan akan ada yang namanya pemantauan. Ya, kalian kan udah belajar RKL RPL ya. Nah, ini kalau tidak dilakukan, ya eh, perusahaan akan mendapat teguran. Citra perusahaan pasti tidak akan baik, gitu. Ya, padahal kalau perusahaan bisa prevention, ya, dia bisa manfaatkan kembali, dia mau menginvestasikan gitu ya untuk pengolahan limbahnya, sebenarnya ini sangat menguntungkan untuk perusahaannya. Karena limbah yang ada itu akhirnya bisa dimanfaatkan kembali oleh perusahaan sebagai bahan energinya. Nah, tapi memang saat ini mungkin karena ya tadi kamu juga sudah menyebutkan ya investasinya mungkin terlalu mahal gitu. Nah sebenarnya PR-nya adalah ada nggak sih teknologi yang sederhana yang memang bisa diperkenalkan gitu ya. Karena memang selama ini mungkin perusahaan lebih fokus masih fokus terhadap bagaimana meningkatkan pasarnya gitu ya, bagaimana meningkatkan brandnya ya, citranya. Nah, tapi kalau dia memang citranya seminimal mungkin itu adalah sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya limbah atau waste yang dihasilkan itu tidak mencemari lingkungan, gitu ya, tidak mencemari lingkungan. Karena kalau dia mencemari lingkungan, pasti dia akan mendapat sanksi dari pemerintah dan bisa saja ancamannya adalah perusahaannya bisa ditutup. Ya, tapi selama ini perusahaan masih baik-baik saja, tidak ditutup. Artinya, secara prakteknya memang dia tidak bisa prevention, tapi juga dia dalam disposal dia masih bisa bertanggung jawab. Artinya seperti itu. Ya. Nah, cuman mungkin perlu diperkenalkan kalau ada teknologi yang mungkin eh, bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan diinfokan gitu ya. Kalau ini tuh bisa menghasilkan atau menghemat energi, bisa menghemat biaya dari pengeluaran perusahaan ya sebesar segini segini segini. Nah, itu mungkin kalau sudah bisa dipresentasikan seperti itu mungkin perusahaan juga mau gitu. Ya. Tapi sebenarnya sih banyak sih perusahaan yang memang sudah aware gitu ya terhadap lingkungan itu sebenarnya sudah banyak. Tapi dalam prakteknya mungkin masih belum kelihatan gitu ya. Secara di Indonesia ya secara gamblang gitu. Tapi kalau di luar udah banyak lah. Mungkin seperti itu ya Adriana. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Boleh, Natasha. Pak, kalau dari yang aku mau bertanya tentang pengelolaan prioritas itu, Pak. Kan kalau Hmm, dilihat dari data komposisi sampah itu kan bagian organiknya paling besar ya, Pak. hmm, Nah, jadi kalau dari sisi apa sih namanya sisi efektivitas, nah sebaiknya hmm, kita tuh fokus dulu ke pengelolaan sampah organik atau kita justru ke daur ulang plastik. Karena kan daur ulang plastik itu sulit tapi berdampak jangka panjang, Pak. Terima hmm. kasih. Oke, makasih Natasha. Sebenarnya sudah terjawab juga oleh Natasha. Ya, jadi kalau kita mau jangka panjang sebenarnya kalau kita lihat dari presentasi ya berdasarkan data, mana yang duluan? Sebenarnya kalau yang duluan harusnya sih food waste dulu, karena dia penyumbang paling banyak gitu ya komposisi sampah. Ya, harus ada pengelolaan food waste yang baik ya, sehingga eh, tidak menghasilkan masalah baru. Ya, karena kan kalau bahan organik ini bisa eh, istilahnya bisa busuk gitu ya, karena bisa diurai. Nah, ini bisa jadi masalah baru sebenarnya jadi lingkungan yang jadi bau gitu ya. Jadi masalahnya itu tidak hanya di fisik saja nanti, tapi bagaimana bisa mencemari udara, bisa berdampak terhadap kesehatan. Nah, makanya food waste ini
sebenarnya harus dilakukan dulu. Kalau plastik memang dia jangka panjang, ya. Tapi dampaknya memang